Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salam al-fatih. Begitupun para jamaah sekalian, asatidzah dan asatidzah, begitupun yang menyimak video tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kita, rezeki dan keberkahan bagi kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan juga meliputi para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan kita pun berdoa agar kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, kita akan membahas tentang adab-adab bertamu. Ya, jangan lupa dicatat adab-adab bertamu. Ini ada banyak sekali, tapi seperti biasa kita tidak semua. Ya, hanya beberapa poin kita akan ambil. Yang pertama, ya, ini adab-adab mengenai tentang tamu ya. Adab-adab mengenai tentang tamu. Baik nanti kita menjadi tamunya maupun kita menjadi yang ditamui. Gitu ya. Yang pertama adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Kalau kita kedatangan tamu, maka dimuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Rawahu Imam Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maka dari itu kita boleh memberikan tempat tinggal untuk tamu kalau memungkinkan. Ada kamar kosong, atau bisa ada ruangan yang tidak terpakai. Tapi kalau tidak bisa jangan, karena itu ada wilayah privasi kita. Nah, itu boleh menginap tanpa harus kita tanya. Nah, kemudian batasnya ada di sini, di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ad-diyafatu salasatu ayyamin. Jadi bertamu itu batasnya 3 hari. Nah, habis 3 hari baru ditanya, kamu kesini ada apa ya? Kepentingannya ada apa ya? Jadi dulu dalam generasi para sahabat itu biasa, saya mau nginep, nah gitu ya, 1 malam, 2 malam, batasnya 3 malam, tanya, karena sudah tidak boleh dilanjut lagi. Nah, terutama kita sebagai tamunya ngerti, jangan sampai, wah lumayan nih makan gratis, minum gratis, nah ya, jadi ditanya, ya, jangan sampai berlebihan, karena apa, ditakutkan, ya, tidak ada sesuatu yang untuk menjamu, ya, wala syai'a lahu yakrihi bihi. Jadi tidak ada sesuatu yang kan kalau menjamu tamu kan apa aja keluar. Takutnya lebih kalau dari 3 hari itu nanti merepotkan tuan tamunya. Nah, kemudian bagaimana ketika kita diundang? Ya, diundang, maka sepantasnya kita memenuhi undangan, ya, memenuhi undangan, ya. Salah satu kewajiban, ya, atau hak seorang muslim adalah memenuhi undangan, ya. Salam wa ijabatu da'wati. Ketika diundang, dilihat undangannya. Di situ ada hal-hal yang diharamkan enggak? Kalau diundang main judi ya jangan. Diundang minum khamar jangan. Diundang joget bareng jangan. Tapi diundang misal untuk ngaji bareng, diundang untuk merayakan ya. Itu silakan. Tapi kalau musiknya terlalu berlebihan, jangan, melalaikan. Tetapi dasarnya adalah harus memenuhi undangan, ya. Dan kemudian, ya, ketika ulama fikih berkata tentang tamu ini, ya, untuk tamu ini, ya, wajib bagi tamu melaksanakan 4 hal. Kalau kita dukuk, ya, datang ke tempat seseorang, teman kita, walaupun teman kita, saudara kita, atau bahkan orang lain yang nggak kita kenal, melakukan 4 hal yang harus diketahui. Yang pertama, duduk di mana dipersilahkan duduk, karena berarti sudah mempersilahkan, itu bagian kita. Jangan disuruh duduk di mana malah kita duduk di mana, takutnya catnya masih basah, bangkunya nggak kuat, gitu ya, atau punya ruang privasi sendiri. Yang kedua adalah ridho, rela apa yang disuguhkan. Nah, jadi terima, jangan dikasih apa,
dikasih gorengan minta kualinya, jangan. Maksudnya apa? Ya apa yang disuguhkan ya sudah. Ya, rela. Ya sudahlah, ini mungkin yang disuguhkan. Teh, orang Jawa kalau buat teh itu manis sekali. Orang Sunda nggak biasa. Ya ketika begitu ya sudahlah diminum tapi sedikit, atau ketika saya juga sampai ke Jawa dicampur dengan air yang dingin supaya tidak terlalu manis. Jangan sampai kita mencacinya malah mentang-mentang kaya beli gulanya seember atau seberapa. Nah, orang Sunda kalau nyuguhin teh tawar. Bukan berarti nggak punya uang untuk beli gula, punya, tapi biasanya memang tawar. Ini yang biasa saya suka juga itu. Nah, kalau misalnya orang Jawa misalnya nggak pernah ke daerah Persundaan, kaget kok tehnya nggak ada rasanya. Jangan sampai bilang ini rumah kaya-kaya kok beli gula aja nggak bisa, enggak gitu ya. Tapi apa? Ya sudah, tinggal minta gulanya. Kalau nggak usah minta. Tadi dibilang ridho, udah pahit-pahit diminum. Ya, yang penting keminum, kan seneng ya. Jadi itu harus tahu ya. Jadi yang ditamui juga tahu, ngertiin ya. Kalau yang bertamu juga ngertiin. Nah, biasanya kalau saya menyuguhkan orang itu saya pisah. Ini ada teh, ada kopi, saya buatin. Nah, ini gulanya dipisah. Nah, ada gelas sendiri yang isinya cuma gula, bukan untuk diminum, tapi untuk diambil. Ya. Kemudian tadi yang kedua, yang ketiga, ya, tidak berdiri untuk pulang kecuali sudah izin atau pamitan terlebih dahulu. Jadi nggak langsung berdiri lalu pulang. Ngomong baik-baik waktu sedang duduk. Maaf, cukup sekian. Ya, saya bisa datang. Semoga doakan. Ya. Nah, maka yang keempat adalah doakan kebaikan untuk tuan rumah. Jadi minta pamit, minta izin yang ketiga. Yang keempat, doakan orang yang punya rumah. Ya, doanya nih, ingat-ingat doanya. Ada dua di sini doanya. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kedua juga Imam Muslim. Nah, yang pertama, Allahumma at'im man at'amani wa ashki man asqani. Allahumma at'im man at'amani, ya. Ya Allah, berikan berikan makan. Allahumma at'im, ya Allah berikan makanan orang yang telah man at'amani, memberikan aku makan, wa aski, dan berikanlah dia minum, dicurahkan minumnya. Karena apa? Man asqani, dia telah memberikan minum aku. Jadi diganti, biar diganti apa yang telah dikeluarkan itu diganti sama Allah. Nah, yang kedua, ya, itu doa untuk ampunan dan kasih sayang Allah. Allahumma gfir lahum, ya, atau Allahumma gfir lakum, ya, Allahumma gfir lahum, untuk dia yang telah, untuk mereka yang telah memberikan makanan kepada kita. Ya Allah, ampuni dia. Allahumma gfir lahum warhamhum, dan kasihani dia dan sayangilah mereka. Wa barik lahum fima razaqtahum, dan berkahi apa yang telah dirisikan kepada mereka. Minta ampunan untuk mereka, minta kasih sayang untuk mereka dari Allah, dan supaya Allah memberkahi apa yang menjadi rezeki mereka. Allahumma gfir lahum, kemudian warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ini doakan. Hafal nggak nih doanya? Harus hafal. Ya ayyuhalladzina amanu idza la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya. Jadi pertama itu nyaman. Ya. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sebelum salam kita nyaman dulu dengan orang ini. Habis nyaman, gak ada masalah, ataukah mungkin kita sudah lapang dengan orang ini, kita bersilaturahmi. Diawali dengan salam. Ya, tapi penting. Ya, hatta tasta'nisu itu penting. Karena apa? Supaya kita juga mengenal waktunya. Oh, dia sibuk kalau siang, berarti jangan datang siang. Karena nggak nyaman. Ini sebelum salam ya, cek waktunya. Nggak, oh beliau kalau malam itu biasanya ngisi pengajian. Habis pulang pengajian terlalu malam, jadi nggak mungkin kalau untuk disilaturahimi. Nah ini. Atau pagi, oh berarti beliau sukanya di masjid. Dan beliau sudah bilang pingin ketemu di masjid saja tanpa di rumahnya. Ya silakan di masjid. Ya, atau jam-jam kosong kita tahu. Jadi kenyamanan, lapang, ya, tahu jam-jamnya, tahu kondisi dan keadaannya, baru salam. Assalamualaikum. Tanpa harus melihat
ke dalam rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum, tok tok tok. Nah, ini dihindari. Tapi tok tok tok. Nah, kita ngadep ke sana. Assalamualaikum. Jadi gini. Nah, ini yang punya rumah di sana, ini pintunya, ya. Nah, kita begini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ngadepnya ke sana. Kenapa? Kalau ngadep ke sana atau ini rumah depan saya, ngadep ke situ, ditakutkan ada aurat ya yang tampak. Baik aurat itu aurat kemuliaan seorang muslimah atau seorang muslim, maupun rumahnya itu yang harusnya kita tidak lihat, nah, kita lihat. Misalnya ada dalaman yang tidak harus dilihat, ada macam-macam yang tidak harus dilihat malah kelihatan oleh kita, bukan penghuni rumah. Dan kemudian ketika sudah masuk, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyya illa ayyudzana lakum. Kalau tidak disuruh masuk, jangan assalamualaikum masuk aja, jangan, ya. Assalamualaikum masuk, enggak. Padahal itu rumah, walaupun saudara kita, tetangga kita, tok assalamualaikum, itu pun dibatasi, jangan banyak-banyak. Kalau nggak dibukain sudah, ya, tidak ada orang ya keluar, dzalika azkalakum, pergi, ya. Tapi kalau misalnya salam kedua ketiga ada, ya kita tunggu di luar, bukan nunggu di dalam, di luar, ya. Apa? Hat illa ayyudzana lakum, sampai diberi izin ayo silahkan masuk, baru masuk. Kemudian apa? Ila ta'amin ghaira nadhirina inah, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis, ya. Suruh masuk, kita masuk. Disuruh makan, disuruh minum, ditawarin, baru kita makan dan mie. Kalau belum ditawarin jangan dulu ngambil. Ya. Di sini, ya. Sampai betul-betul suruh makan, ya silakan diambil, monggo. Ya. Ada, tapi kalau di beberapa tempat harus beberapa kali baru dimakan, disuruhnya, ya. Yang penting tidak langsung seperti tidak punya etika. Ya. Dan ketika sudah makan, kita menyampaikan sesuatu, hajatnya sudah selesai, kepentingannya sudah selesai, jangan lama-lama. Kenapa? Karena yang punya rumah ada hajat. Di rumah orang itu punya kesibukan, maka jangan lama-lama. Habis selesai urusannya, hajatnya, sudah makan, sudah disampaikan, ya sudah pulang. Wala musta'nisina lil hadis, jangan ngobrol panjang, jangan. Nah, ayat ini, ya, surat Al-Ahzab ayat 53, ini asbabun nuzulnya waktu itu Rasulullah mengadakan walimah, makanya disadarkan walimah. Setelah menikah ada walimatul ursh, kalau hajian walimatul safar, ya, acara kumpul dan makan perayaan, walimah. Nah, kemudian, di saat ini Rasulullah habis nikah bersama siapa? Zainab binti Jahsy. Siapa? Zainab binti Jahsy. Nah, sahabat datang makan-makan di situ, sahabatnya molor makan di situ. Lama ngobrol, bincang, sampai Rasulullah malu. Gimana ya ngomongnya, ya? Masa saya usir? Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haq. Sahabat, ini Allah yang langsung negur. Nabimu tuh malu mengusir kamu. Nabi malu mengusir sahabat, lalu Allah langsung tegur melalui ayat ini. Allahu la yastahi minal haq. Allah nggak punya malu untuk kebenaran. Ya. Jadi kalau sudah selesai urusannya, ya sudah pulang, ya. Jangan berlama-lama. Dan kemudian nomor selanjutnya, ya. Ketika disuguhkan makanan, ya, atau dipersilahkan untuk segala sesuatunya, maka didahulukanlah yang akbarus sinan. Ibda'u bil kabirin, ya, itu mulailah dengan yang besar, yang tua dulu, ya. Yang tua dulu persilahkan ambil nasi, silahkan yang tua dulu, ya. Laisa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla wa lam yujilla kabirana wa lam yuwakkir bisa wa lam yuwakkil kabirana, ya. Bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati sama yang lebih tua. Jadi walaupun yang muda berilmu, tetap hormati karena umurnya lebih tua. Jadi filosofinya itu yang tua amalannya lebih banyak, ya. Nah, kemudian menyayangi yang kecil,
berarti yang kecil dosanya belum banyak. Gitu. Yang besar amalannya sudah banyak, kita hormati. Yang kecil dosa dia belum banyak, kita sayangi. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, amaroni Jibril ayyuqaddimal akabir. Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua, ya. Atau ketika seumuran, bagaimana? Nggak harus milih yang paling tua siapa. Mulailah dari yang kanan. Nah, suguhkan di sini sesuatu. Nah, mulai dari yang kanan. Nah, Rana dulu. Nah, mulai dari yang kanan. Nah, atau kanannya kalian. Nah, mulailah dari yang kanan. Kalau dilihat ya kurang lebih seumuran, beda setahun 2 tahun. Ya. At-tayammun dicintai Rasulullah SAW. Ya. Kemudian nomor selanjutnya adab ketika kita menjadi tuan rumah. Tadi kan menerima tamu ya, memuliakan tamu. Ya. Maka memuliakan itu diterjemahkan, ya, maka memuliakan tamu diterjemahkan membahagiakan hati tamu. Jangan menampakkan kesusahan. Ya, membahagiakan hati tamu. Jangan menampakkan kesusahan, lapang, hatinya harus lapang. Senang tamunya kalau main ke tempat kita. Ya. Wah, nggak ada lagi, nggak ada ini, nggak ada itu. Kita adakan demi memuliakan tamu. Ya. Bahkan menampakkan kecukupan bagi mereka. Nih, insya Allah ada. Allah yang memberikan rezeki. Karena adanya tamu itu adanya rezeki loh. Adanya tamu adanya rezeki. Rumah saya itu hampir setiap hari ada tamu. Ya. Karena apa? Kita berharap orang yang datang ke rumah kita sebagai tamu ini membawa rezeki yang berkah, yang berbarokah. Memang kasat matanya kita mengeluarkan, ya, menjamu itu mengeluarkan. Tapi hakikatnya itu adalah sedekah. Ya, jalur yang Allah pilih dari sedekah itu Allah tambah atau ganti. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang dikeluarkan itu nggak akan pernah habis. Allah yang ganti. Allah Maha Sang Pemberi rezeki. Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam surat Az-Zariyat. Ya, di saat itu, ya, Nabi Ibrahim mengundang tamunya untuk menghadiri makan-makan, jamuan makan-makan di rumahnya. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Diam-diam Nabi Ibrahim, ya, ke tempat keluarganya. Jadi udah disuruh nih, ayo datang. Di rumah ada makan-makan, ada acara insyaallah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim faragha ila, diam-diam, ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Dia datang membawa anak sapi yang gemuk, samin. Jadi surat Az-Zariyat ayat 26-27. Jadi diam-diam ke keluarganya tanpa diketahui tamunya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, ya. Lalu mendekatkan hidangan itu kepada mereka tamu-tamunya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, silahkan kalian makan. Ala ta'kulun. Silahkan, kalian tidak makan nih, ayo makan. Ya. Jadi ya, tambahan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a laha al-aghniya. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundangnya hanya orang-orang kaya saja. Ini seburuk-buruk makanan. Ada walimah acaranya besar, VIP. Tapi yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Ketika orang miskin mau, padahal itu saudaranya misalnya, walaupun itu temannya, ada tapi nggak diundang sama dia. Ketika mau datang, maaf undangannya ada tidak? Ada security di depan, ya. Nah, sehingga diusir. Ini sedangkan orang fakir, wa yutrakul fuqara, mereka meninggalkan, tidak mengundang orang-orang fakir. Ini makanan jangan dimakan. Qadarullah kita termasuk orang yang kaya. Kita diundang tuh, tapi dilihat ini kayaknya saudaranya. Tapi kamu kok nggak diundang? Kamu kayaknya temannya. Dekat lagi, kok nggak diundang?
cuma kebetulan mereka fakir, mereka miskin. Oh, ternyata memang yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Dengan harapan apa? Ketika mengundang nanti kan circle-nya orang-orang kaya. Wah. Oh, dia temannya kumpulnya sama orang-orang kaya nih. Artis papan atas atau ustadz papan atas, konglomerat papan atas, ya. Atau papan samping, papan kiri. Ya. Tetapi bagi siapapun yang mendapatkan undangan, wa man lam yujib faqad asallahu wa rasulah. Kalau sudah dapat undangan, monggo silahkan diijabahi undangan itu, dijawab undangan itu, dihadiri undangan itu. Karena kalau tanpa uzur kita menyepelekan undangan itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nih, ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan dianggap remeh orang undang kita itu. Teman kalian, sahabat kalian yang undang kalian itu berarti kalian ada di dalam hatinya. Ya, nggak biasa kalian. Kalian adalah orang yang spesial di mata sahabat Anda. Yang terakhir, berilah hadiah. Ya, tahadu tahabbu. Ya, silahkan berilah hadiah. Kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan mencintai. Bukan hanya doa dan terima kasih saja. Kalau kita punya kelapangan, kasihlah hadiah. Minyak wangi, minyak telon, minyak apalah gitu ya. Berikan hadiah kepada kalau kita punya lebih, ya, insya Allah tahadu tahabbu. Dia juga merasa, oh sudah dikasih hadiah, nanti kita akan ngirim balik hadiahnya. Ini saling memberi hadiah ini sunnah dan tradisi di dalam agama Islam. Nah, ini baik, saling mendoakan, saling berkunjung, saling memberi hadiah. Nah, ini kan tradisi yang kuat ini, ya, menjaga silaturahim itu kekuatannya di situ, berjamaah, nah itu di situ, ya, saling nyapa, saling doakan, saling memberi, saling mengunjungi, ya, saling menguatkan, ya syutu ba'dukum ba'dha, nah, seperti ini Rasulullah, ya, saling menguatkan, kalbunyan, bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ini perumpamaan kaum muslimin atau kaum mukminin. Kita cukupkan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.